Bismillah, ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada saat ini kita akan membahas masalah sesuatu yang pasti kita akan alami, yakni kullun nafsin dha'iqatul maut. Semua kita pasti nantinya itu akan mengalami yang namanya maut, kematian. Dan Allah juga menyampaikan bahwa meninggal dan kehidupan itu adalah pelajaran buat kita semuanya. Siapa yang dalam hal ini amalannya yang paling baik. Kita bisa lihat tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka tentunya pelajaran masalah kematian ini sudah sangat banyak. Setiap waktu, setiap saat kita sering melihat, mendengar suara ambulan. Bukan cuma suara ambulan, kita pun juga sering melihat seseorang yang sudah terbujur kaku dimasukkan ke dalam ambulan. Bahkan sepertinya tidak ada di antara kita yang tidak pernah sholat jenazah. Artinya kematian sudah ada di sekitar kita. Dan ini menjadi pelajaran yang paling berharga, bahwa kita harus mempersiapkan seoptimal mungkin, sebaik mungkin dalam rangka menjemput yang namanya al-maut. Besar harapan kita, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita dipanggil secara husnul khatimah. Ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Ketika orang nazak, sakaratul maut, itu sakitnya tidak main-main. Sakitnya begitu luar biasa. Banyak riwayat yang menyampaikan berkenaan dengan kondisi seseorang ketika menjelang nyawa lepas daripada badan kita. Tentunya begitu merasakan kesakitan yang puncak, sulit orang untuk menggunakan akal sehatnya, menggunakan logikanya. Sebagaimana kita mungkin pernah mendengar ada orang demam tinggi, tiba-tiba meracau, ngomongannya nggak jelas, ngomong ini, ngomong itu. Atau orang yang kena asam lambung, yang kadangkala berhalusinasi, melihat ini, melihat itu, sehingga omongannya juga nggak bisa dipegang. Maka sakaratul maut adalah kondisi puncak daripada rasa sakit. Nah tentunya ketika berada di puncak rasa sakit, ya ucapan kita boleh jadi akan di luar kontrol. Sehingga tentunya kita yang pada saat sakaratul maut itu membutuhkan bantuan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini dalam sebuah hadis, ya, an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan bahwa bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ketika kita melihat orang yang nazak sakaratul maut, maka talkinkan, bantu agar dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bantu dia.
Kenapa? Karena kondisinya memang mau meminta bantuan. Kondisinya udah di luar kendali. Sakitnya udah begitu luar biasa. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita posisinya hidup, posisinya biasa kayak begini, tentu mengucapkan la ilaha illallah gampang banget. Bahkan orang kafir sekalipun, orang yang musyrik sekalipun, orang yang tidak ibadah sekalipun, mengucapkan la ilaha illallah itu gampang kalau hidup. Ya, karena hanya menggerakkan, mohon maaf, lidah saja, tanpa menggerakkan ya bibir. Cukup la ilaha illallah, itu hanya lidah yang bergerak. Ya, semua kita hidup gampang ngucapin itu. Tetapi ketika nazak sakaratul maut, ternyata nggak semudah itu. Nah, kenapa la ilaha illallah? Ya, kok bukan kalimah-kalimah yang lain? Yang pertama jelas ini tuntunan. Lakinu mautakum, talkinkan. Mautakum, di antara kalian yang mau meninggal, la ilaha illallah. Ini tuntunan. Memang Nabi mengajarkan seperti itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mentalkinkan orang yang menjelang wafat hanyalah mendambakan agar mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis disampaikan, ini dari Mu'ad bin Jabal, dari Mu'ad bin Jabal, beliau menyampaikan radhiyallahu anhu, ya, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul, apa bilangnya Rasul? Mangkana akhiru kalamihi, man, barang siapa, kana adalah, akhiru kalamihi, akhir kalamnya, akhir ucapannya, la ilaha illallah, adalah kalimah la ilaha illallah, sebuah persaksian mutlak bahwa tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Dan la ilaha illallah itu miftahul jannah, itu kunci daripada surga. Makanya yang diajarkan Nabi, la ilaha illallah, untuk ditalkinkan kepada orang yang menjelang wafat. Dan Rasul juga menyampaikan ketika ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka masuk surga. Tapi yaitu, ternyata nggak semudah itu, ikhwan, akhwatillah yang dirahmati Allah. Nggak semudah itu. Sehingga tentunya, kita tentu menginginkan ucapan itu keluar dari lisan kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, perbanyak berzikir. Abdullu zikr la ilaha illallah. Seutama-utama zikir itu adalah la ilaha illallah. Ya, seperti orang yang latah. Ketika dikagetin, maka yang biasa keluar adalah, mohon maaf, yang biasa diucap. Tetapi kalau kalimah-kalimah zikir itu seringkali kita baca, kita ucapkan, maka ketika ketakutan begitu melanda, rasa sakit begitu sudah puncaknya, maka kalimah-kalimah zikir itu akan gampang keluar dari lisan kita. Jadi agar kita husnul khotimah, yang pertama, perbanyaklah zikir. La ilaha illallah. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan setiap pagi dan petang, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu jelas itu, ya. Sehingga tentunya mohon maaf, kalimah-kalimah zikir yang keluar dari lisan kita udah termemori kuat di dalam pikiran kita, di otak kita, di hati kita. Maka ketika nazak, mudah-mudahan itu kalimah yang keluar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
agar husnul khotimah, afwan, minta sama Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah bi dengan kalimah la ilaha illallah. Panggil hamba, panggil kami ya Allah. Mohon maaf ya dengan cara yang baik atau husnul khotimah. Maka kita juga minta kepada Allah, Allahumma barik lana fil maut. Ya Allah berikan berkah kepada hamba. Barik li atau barik lana. Barik li itu untuk saya sendiri ya. Kalau barik lana itu untuk umum. Ya Allahumma barik li fil maut. Ya Allah berikan keberkahan kepadaku maut. Dan keberkahan itu sepakat ulama yaitu husnul khotimah itu. Ada ucapan la ilaha illallah. Wa fi ma ba'dal maut. Kita juga minta keberkahan dari Allah setelah kematian. Sebagaimana yang Ustadz Zaki tadi sampaikan, ya kematian itu bukan akhir. Ya, masih banyak perjalanan yang harus kita lalui. Bagaimana kita di alam kubur, ya nggak tahu berapa lama ya. Berapa lama. Yang jelas ya sampai padang mahsyar nanti, sampai pada saat tiupan sangsakala kiamat, atau boleh dikatakan hancurnya seluruh kehidupan yang ada di bumi, di dunia, ya Allah. Dan nggak tahu, kalau memang 1000 tahun lagi ya kita di kuburan ya 1000 tahun lagi. Ya kalau misalnya 3000 tahun lagi ya 3000 tahun lagi. Tapi kalau misalnya 50 tahun lagi ya 50 tahun lagi. Ya, kalau dekat sih Masya Allah cepat ya, 10 tahun kiamat cepat. Lah kalau sampai ya beribu-ribu tahun atau sekian puluh tahun, ya kita di alam barzah ini panjang. Tapi jangan khawatir. Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman gak usah khawatir. Kalau amalannya benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, berusaha dia laksanakan dengan seoptimal mungkin, di kuburan itu kayak pengantin baru. Artinya kayak pengantin baru bagaimana? Ya mohon maaf, pengantin baru itu bagaimana sih? Ya taruhlah hari ini kita nikah, malam pertama, ya malam nanti malam pertama. Ya malam pertama itu bagi orang yang dimabuk cinta itu kan Masya Allah cepat gitu ya, tiba-tiba sudah subuh. Sama dengan orang yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, cepat. Tiba-tiba kok sudah kiamat. Ya kayak mohon maaf tidur sesaat saja. Tapi bagi orang-orang yang mohon maaf ada azab yang pedih. Ada siksa kubur. Kan kita diminta oleh Rasul ya, setiap kali kita sujud terakhir atau setelah membaca Hamidul Majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Kita minta kepada Allah agar Allah jaga, Allah lindungi kita dari yang namanya azab kubur. Dan ini ada. Sudah banyak ceritanya itu ya. Udah banyak banget. Ada orang yang dikubur sesaat kemudian apa yang terjadi? Ya Allah. Ya, dibongkar kuburannya udah kosong. Ya, ada juga yang mohon maaf, ya sudah dikubur, sudah puluhan tahun, ya bahkan mungkin sudah ratusan tahun, sudah ganti generasi. Apa yang terjadi? Tubuhnya masih utuh, ya bahkan darah-darah para syuhada, baik perang Uhud, perang Badar, yang pernah ya sejarah mungkin mencatat, mungkin dipindah karena ada keperluan tempat dan lain sebagainya, jenazah para mujahid Allah, orang-orang yang meninggal dalam kondisi syahid fisabilillah, apa yang terjadi? Jasadnya masih utuh. Ya Allah. Jadi ini menandakan ada nikmat kubur, ada yang namanya azab kubur. Maka ikhwan alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua tadi, minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah panggil kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Nah, ikhwan akhwatillah yang dirahmati Allah, ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang hadir
pada saat seseorang wafat. Ya. Jadi kalau sebelum wafat itu ditalkin ya. Bagaimana kalau setelah wafat? Ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pejamkan matanya. Ya, dalam sebuah hadis yang lumayan panjang ya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dakhala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala Abi Salamah. Ini dari Ummu Salamah. Mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Ia berkata, Rasulullah SAW masuk menemui Abu Salamah dalam keadaan ia terbuka matanya. Jadi Abu Salamah ini meninggal ya. Tetapi dalam hal ini dikatakan, waqad saqqa basaruhu, terbuka itu mata beliau. Ya. Dan dalam hadis ini beliau ini sudah meninggal. Abu Salamah sudah meninggal. Dan ini termasuk sahabat Rasulullah ya. Maka dipejamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, ya, sabdanya apa? Inna, sesungguhnya ruh, ya, idza qubido tabi'ahul basar. Ketika ruh diangkat, dicabut, itu diikuti oleh penglihatannya. Jadi penglihatannya itu ngikutin. Maka para sahabat dari keluarga Abu Salamah berteriak. Lalu beliau pun bersabda, janganlah kamu berdoa atas diri kamu kecuali yang baik. Sesungguhnya para malaikat mengamini doa yang kamu panjatkan. Jadi dipejamkan matanya ya. Ya, karena sekali lagi ketika maut itu datang, itu diikuti tabi'ahul basar, diikuti pandangan mata. Jadi pandangan matanya ikut memandang begitu. Kan diambil dari bawah lewat ke ubun-ubun. Jadi matanya membelalak ke atas itu ya. Dan dalam hal ini Rasulullah menyampaikan ya, apa yang beliau sampaikan yaitu sebuah doa. Ya, jadi yang pertama ditutup matanya, yang kedua diiringi dengan doa. Apa doanya? Masya Allah. Allah maghfir li Abi Salamah. Ya. Ya Allah ampuni Abi Salamah. Ya sesuai yang meninggal. Kalau kita mendatangi misalnya yang meninggal itu Pak Hirman ya. Allah maghfir li Pak Hirman. Kita doakan kayak gitu. Ya. Kemudian kita sampaikan warfa darajatahu. Rasulullah mengajarkan kayak gitu. Ya Allah ampuni Abu Salamah. Warfa darajatahu, angkat derajatnya ya Allah. Itu paling tidak doanya seperti itu ya. Fil mahdiyin ya, agar dikumpulkan ya termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, Masya Allah. Maka ikhwan billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting sekali. Kemudian ditambahkan doa yang agak banyak ya, tapi minimal ya Allah maghfir li siapa, warfa darajatahu, minimal begitulah. Ya, kalau menambahkan sesuai dengan hadis ini ada tambahannya. Wakhluqhu fi akibihi fil ghabirina waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Itu ada tambahannya. Wafsah lahu fil qabrihi wa nawwir lahu fihi. Masya Allah. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau dalam artian kita, jagalah anak cucunya agar termasuk orang-orang yang selamat. Ampunilah kami dan dia ya Rabb alamin. Ampuni kami ini yang masih hidup, dan dia yang meninggal ya. Dan lapangkanlah kuburohu ya, qabrihi. Kemudian wa nawwir lahu fi, kemudian supaya minta dikasih nawir. Nawir itu cahaya ya. Cahaya di mana, atau penerang di kuburnya. Masya Allah. Jadi ini doa yang dalam hal ini Rasulullah ajarkan. Di sini kita bisa ngambil dua kesimpulan. Yang pertama, ketika kita ketemu dengan orang yang wafat, yang pertama adalah mohon maaf, tutup matanya.
Yang kedua, afan, doalah untuk jenazah. Allahumma fir, sebutkan namanya. Warfa darajatahu, ya, kita tambahkan fil mahdiin, monggo silakan. Mau ditambahkan doa yang lain boleh. Yang intinya doa itu adalah doa yang baik. Kemudian yang ketiga adalah menutup jasad jenazah dengan kain yang bisa menutupi sekujur tubuhnya. Ya, makanya kalau kita biasa diselimuti ditutupi dengan jarit atau selindang itu ya. Ya, kenapa? Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari an Aisyah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hina tuwfiya sujiya biburdin hibarah. Rasulullah ketika wafat ditutup dengan kain hibarah, yaitu kain yang terbuat dari katun. Dan ini mutafakun alaih. Jadi tutup seluruh jenazahnya itu, ya, tutup pakai selendang, mungkin pakai selimut, mungkin pakai kain, ya. Jangan pakai karung goni, jangan pakai karung goni, tutup yang rapi. Ya, nanti kalau ada orang datang, biasanya dibuka kepalanya, ya, mengucapkan doa tadi. Ya, mengucapkan doa tadi, Allah mafil gitu ya. Anak pribadi kalau mendatangi orang yang meninggal seperti itu. Kalau laki-laki anak buka kepalanya. Kalau perempuan enggak, cukup dipandang dari jauh aja. Ya, tapi kalau laki-laki biasanya anak datangin, anak buka itu sampai ya terlihat wajahnya, kemudian ya kita doakan. Ya, tapi kalau perempuan enggak, karena perempuan itu memiliki aurat. Ya, kecuali orang dekat kita sendiri ya, kayak mungkin ya afan ibu kita, nenek kita, istri kita, atau anak kita, atau mungkin dalam hal ini menantu kita yang memiliki hubungan ya boleh dikatakan mahram ya. Mahram itu tidak boleh dinikahi. Maka boleh kita tengok wajahnya, tapi kalau orang lain jangan. Nanti kita buka wajah istri tetangga, ternyata cantik. Ternyata cantik istri tetangga ini, ketika apalagi mohon maaf nggak dipakai jilbab ya. Nggak dipakai jilbab, selama ini kita berinteraksi pakai jilbab terus. Wah, begitu meninggal kita buka jenazahnya, rambutnya ternyata berkilau ya. Ini samponya sampo apa gitu ya. Jangan sampai kayak begitu. Intinya adalah mohon maaf, tutup jasad jenazah ini seluruhnya. Ya, sekali lagi dengan menggunakan kain penutup atau hal-hal yang lain. Kemudian selanjutnya adalah menyegerakan, diurus itu jenazahnya. Disegerakan. Jangan diperlama-lama. Ya, kenapa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah beliau menyampaikan, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol, asri'u bil janazah. Suruh mempercepat ini dalam mengurus jenazah. Ya, jelas asri'u bil janazah fa innatak salihah. Ya, jadi kalau jenazah ini adalah jenazah orang yang soleh, orang yang baik, fa khair, ya maka itu baik. Ya, tuqaddimunaha alaihi, ya, bertemu dengan kebaikannya. Jadi kalau jenazah ini baik, dia akan segera ketemu dengan kebaikannya. Alam kubur itu akan menyambutnya, ya, dan akan menjadi tempat yang masya Allah menyenangkan buat dia. Ya. Kemudian wa intakun ghaira, tetapi kalau ternyata jenazah ini nggak baik, jenazah ini mohon maaf ya, kalau dalam bahasa kita itu banyak dosa, ya, banyak maksiat, ya, bahkan meninggalnya jelek gitu ya, meninggalnya mohon maaf mabuk, meninggalnya zina, meninggalnya mohon maaf ya dipukulin orang sekampung karena dia ketahuan mencuri misalnya ya. Itu kan meninggal jelek itu ya. Jadi kalau mohon maaf dia ternyata nggak seperti orang baik, dzalika fasyarri tad'unahu an riqabikum. Dia sudah lepas dari pundak kita.
Jadi nggak ada beban lagi buat kita. Karena selama dia masih belum dikuburin, masih ada beban. Ya beban mohon maaf mandikan, beban ngafani, beban nyolati, beban sampai menguburkan. Itu kan boleh dikatakan ya menjadi sebuah yang harus kita lakukan. Harus, ini wajib hukumnya. Meskipun wajib itu bukan wajib ain ya, kifayah, fardu kifayah. Jadi kalau misalnya ikhwati yang dirahmati Allah, kita ketemu dengan yang kayak begitu, ya segerakan. Kalau dia baik, akan segera ketemu dengan kebaikannya. Kalau dia jelek, akan segera mohon maaf lepas dari pundak kita. Artinya udah selesai. Karena kadang-kala ya mohon maaf ya, nunggu jenazah lama, kita tetangga mau pergi juga nggak enak. Ternyata nunggu saudaranya datang dari pulau sebelah, datang dari mohon maaf luar kota, bahkan ada luar negeri nunggu Pak. Ya, maunya dimakamkan habis zuhur, ini nunggu ya jenazahnya ini anaknya yang ada di luar negeri suruh nunggu. Ya, kira-kira anaknya jam berapa datang? Ya katanya sih sekitar jam 3 gitu ya. Jam 3. Nah, kan ini ujung-ujungnya apa, tetangga mau pergi juga nggak enak gitu ya. Maka dalam hal ini ikhwati yang dirahmati Allah, segerakan. Jelas kok dalilnya, yaitu asri'au bil janazah, percepat. Ya. Ya tentunya mohon maaf ya, percepat ya ala kadarnya ya, ya segera siapin untuk memandikan, segera siapin kafannya, segera siapin mungkin penggali kuburnya dan hal-hal yang lain, siapin semuanya sehingga insya Allah mudah-mudahan yang meninggal ini ya segera bisa terurusi dengan normal. Yang jelas ada kewajiban bagi kita yang masih hidup terhadap jenazah daripada saudara kita seiman dan seakidah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.